Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi EHCP. Yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama kita buka VMware, lalu create a new virtual machine, pilih custom, next, masukkan file ISO Debian, next, beri nama mesinnya, next, pilih customize hardware. Pada network adapter kita ganti custom VMnet 1 host only, lalu finish. Power on mesin, install Debian-nya seperti di video. Login menggunakan root dan passwordnya yaitu 7. Cek interface dengan perintah IPA. Lalu untuk konfigurasi IP kita ketikkan perintah nano/etc/network/interface. Tambahkan auto ENS33, IFS ENS33 inet static, address 192.168.10.7, netmask 255.255.255.0, lalu simpan. Ketikkan perintah nano/etc/host, ganti IP address-nya dengan IP tadi yaitu 192.168.10.7. Masuk ke nano/etc/resolve.conf, tambahkan name server 192.168.10.7, lalu simpan. Install FTP dengan perintah apt /install /proftpd, enter. Lalu masuk ke nano/etc/proftpd/proftpd.conf, hapus tanda pagar di bagian anonymous, lalu simpan. Restart FTP dengan perintah service proftpd restart. Open network and internet setting, pilih change adapter option, klik VMnet 1, pilih properties, pilih IPv4, lalu beri IP yang satu segmen dengan IP Debian-nya.
bagian gateway diisi IP Debian, lalu ping IP laptop di Debian. Masuk ke aplikasi WinSCP, login dengan IP Debian dan username beserta passwordnya, lalu upload file ehcp-yeni dan WordPress ke dalam direktori /home/username-nya. Ketikkan cd/home/nama ehcp kelompok 7 atau username yang telah dibuat, lalu ls untuk cek file di dalamnya. Ekstrak ehcp-yeni dengan perintah tar spasi min z xvf ehcp tab. Lalu ketikkan cd spasi ehcp / lalu ls. Lalu ketikkan ./install.sh untuk menginstal ehcp. Enter. Sesuaikan dengan username Debian. Beri email bebas, sesuaikan passwordnya. Ketikkan N lalu enter, ketik Y dan enter. Enter saja, kosongkan saja, enter, tunggu prosesnya sampai selesai. Masuk ke browser, ketikkan http://IP Debian-nya yaitu 192.168.10.7/ehcp, lalu login dengan admin dan passwordnya 7. Pilih panel user, add panel user, tambahkan user baru, lalu submit. Logout dan login lagi menggunakan user yang tadi dibuat. Pilih isi add domain, tambahkan domain dan passwordnya, lalu submit. Masuk ke kontrol panel, klik kanan VMnet 1, lalu properties, pilih IPv4, lalu tambahkan IP Debian di bagian DNS, lalu OK, search domain tersebut sampai muncul tampilan seperti di video. Masuk ke server Debian, ketikkan cd/etc/apache2/sites min available, lalu ls, ketikkan rm 000 min default.conf, ketikkan mv 000 min default 000 min default.conf, lalu masuk ke nano 000 min default.conf, ubah bagian default dengan username Debian lalu simpan. Aktifkan file 000 min default.conf dengan perintah a2 exit 000 min default.conf, lalu reload dan restart Apache-nya. Masuk ke cd/home/username-nya yaitu ehcp kelompok 7, ls, lalu move WordPress-nya,
ke /var/www, masuk ke cd /var/www, lalu ls, lalu unzip WordPress-nya, lalu ls, rename WordPress-nya menjadi nama username-nya. Masuk ke cd username-nya /cp spasi wp min-config min-sample.php spasi wp min-config.php dan ketikkan nano wp min-config.php. Ubah bagian database name menjadi nama username dan ubah bagian username dan password menjadi root, lalu simpan. Ketikkan apt spasi install spasi open ssh min server, masuk ke nano /etc/ssh/sshd_config, lalu hapus tanda pagarnya dan ubah menjadi 120 yes dan yes, lalu simpan. Restart SSH dengan perintah service SSH restart. Masuk ke VM, settings, add network adapter, next, pilih bridge, lalu OK. Ketikkan IPA untuk cek interface, lalu ketikkan perintah nano /etc/network/interface, tambahkan auto ENS36, ifs ENS36 ini DHCP agar mendapatkan IP dari Wi-Fi. Lalu simpan. Restart dengan service networking restart, cek dengan IPA, lalu ping google.com. Buka aplikasi putih dan login menggunakan IP Debian, pilih accept, lalu masuk dengan root dan passwordnya. Selanjutnya kita ping google.com. Copy script code yang ada di web, lalu paste. Di sini terjadi kegagalan wicket. Ketikkan echo seperti yang ada di video, lalu enter. Masukkan perintah wicket yang tadi, maka otomatis akan bisa mendownload file PHP MyAdmin-nya. Ikuti langkah-langkah seperti di video dan tunggu hingga proses selesai.
Selanjutnya, buka tampilan EHCP, pastikan ada halaman domain yang dibuat, pilih dashboard, lalu scroll dan pilih PHP My Admin. Apabila tampilannya seperti ini, maka PHP My Admin berhasil diinstal. Ubah bahasa sesuai yang diinginkan. Pilih basis data, ketikkan nama domain tanpa .com, lalu buat. Lalu cd/etc/apache2/sites min available/ lalu ls, lalu ketikkan perintah cp000 min default.conf ehcp kelompok 7 conf, lalu nano ehcp kelompok 7.conf, ubah default menjadi nama domainnya dan ubah bagian new menjadi nama username. Lalu simpan, aktifkan dengan a2nset ehcp kelompok 7.conf, restart Apache 2 dengan perintah /etc/ini.d/apache2 reload serta /etc/ini.d/apache2 restart. Masuk ke browser, ketikkan domainnya yaitu ehcp kelompok 7. Pastikan tampilannya galat, koneksi, basis data. Lalu masuk ke WinSCP, masuk ke direktori root, var, www, ehcp kelompok 7, buka file wp-minconfig.php, ubah bagian root menjadi username-nya dan password-nya, lalu close, pilih yes. Lalu refresh browsernya. Selanjutnya, instalasi WordPress. Beri judul situsnya, nama penggunanya, nama username saja, passwordnya juga sesuaikan, centang bagian setuju penggunaan sandi lemah, lalu masukkan email, lalu install WordPress. Selanjutnya, log masuk, login menggunakan user yang tadi, pilih tampilan, tema, klik tanda plus. Di sini kita dapat memilih template website yang kita inginkan dan kita dapat mengeditnya. Selanjutnya kita install dulu template yang sudah kita pilih, masukkan domainnya dan username beserta passwordnya. Tunggu prosesnya. Lalu aktifkan dan sesuaikan lalu pilih terbitkan. Buka aplikasi Google Chrome, ketikkan nama domainnya, apabila muncul website yang dibuat tadi, maka semua konfigurasi EHCP menggunakan
PHP MyAdmin dan WordPress berhasil. Sekian tutorial konfigurasi EHCP dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.